Halo semuanya, saya di sini dengan teman-teman saya akan menjelaskan tentang database dan business intelligence dari mata kuliah komputerisasi akuntansi. Nah, secara ringkas, basis data atau database dapat didefinisikan sebagai kumpulan informasi terkait. Informasi yang disimpan dalam database disimpan dengan cara yang terorganisir sehingga item tertentu dapat dipilih dan diambil dengan cepat. Lalu ada business level advantage of database atau keuntungan tingkat bisnis dari database. Nah, manfaat bisnis utama dari database berasal dari cara database dirancang untuk berbagi informasi. Database lebih unggul untuk yang pertama ada untuk akses multi pengguna. Jadi memungkinkan banyak orang mengakses data yang sama secara bersamaan. Lalu ada akses terdistribusi. Lalu ada kecepatan, yaitu mengakses informasi besar dengan cepat, seperti data pelanggan dari bank. Lalu ada kualitas data, pemeriksaan validasi memastikan integritas data saat dimasukkan. Lalu ada keamanan, akses data dapat dibatasi berdasarkan peran dari staf atau karyawan. Selanjutnya ada efisiensi ruang, penggunaan ruang lebih efisien dengan memecah database ke dalam tabel-tabel yang berbeda. Lalu ada lebih mudah dan lebih cepat untuk membuat struktur untuk spreadsheet. Lalu ada lebih mudah dan lebih cepat untuk memasukkan data dengan menggunakan fasilitas seperti pengisian bulan secara otomatis. Lalu lebih mudah untuk melakukan pemodelan numerik dan juga lebih mudah dan lebih cepat untuk menghasilkan data ringkas penjualan total dan rata-rata. Lalu ada an overview of the types of database, yaitu gambaran umum tentang jenis-jenis database. Yang pertama ada file processing database. Pada sistem pemrosesan data awal, banyak organisasi memiliki data yang sangat berharga tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal karena data disimpan dalam format yang berbeda. Nah, sementara itu, basis data bebas forma memungkinkan penyimpanan informasi berupa catatan singkat atau teks dengan pengorganisasian berdasarkan kategori atau kata kunci. Basis data hypertext adalah variasi modern yang menyimpan data dalam bentuk objek yang dapat berisi teks, grafik, dan multimedia, dan memungkinkan objek-objek ini dihubungkan satu sama lain. Lalu ada database management system. Dalam database management system memiliki karakteristik yang pertama ada alat dan utilitas umum. Program yang ada menyediakan berbagai alat untuk menghasilkan laporan dan mengekstrak data, sehingga memerlukan sedikit pengembangan untuk tugas baru. Lalu ada aksesibilitas untuk penggunaan non-teknis. Database management system memungkinkan pengguna non-teknis untuk mengakses dan menganalisis data, serta menghasilkan laporan dengan sedikit dukungan teknis. Lalu ada standarisasi. Penggunaan database management system mendorong organisasi untuk menetapkan standar dalam pengembangan dan pengoperasian basis data, termasuk struktur file data yang baru. Lalu ada Relational Database Management System. Pendekatan dengan RDBMS atau Relational Database Management System berkembang untuk memungkinkan berbagi sumber daya data secara lebih luas dalam organisasi, menggabungkan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Misalnya, sistem dapat menghubungkan informasi gaji dan data pribadi karyawan untuk menghasilkan slip gaji. Dan juga RDBMS memungkinkan organisasi mengakses dan menggabungkan data dari berbagai fungsi untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti mengoptimalkan stok dengan menghubungkan fungsi produksi dan kontrol stok. Oke, baik teman-teman. Materi selanjutnya itu yang akan kami bahas itu adalah Object Oriented Database. Jadi di sini tuh pendekatan berorientasi objek dalam desain habis data menggunakan konsep objek yang dapat digunakan kembali untuk mengembangkan aplikasi yang lebih kompleks. Nah, jadi ada beberapa keuntungan pendekatan ini. Yang pertama itu mandiri. Jadi objek itu mudah dikelola karena perubahan pada satu objek tidak mempengaruhi bagian lain dari sistem. Nah, yang kedua itu ada pembuatan objek baru. Jadi objek baru dapat dibuat dengan cepat dari objek yang sudah ada. Misalnya itu objek manager dapat dibangun dengan sedikit perubahan dari objek employee.
Kemudian yang ketiga itu adalah kemudahan transfer. Jadi objek dapat disalin atau dipindahkan ke sistem baru dengan mudah karena objek sudah dilengkapi dengan fungsi yang dibutuhkan. Nah, di sini ada pendekatan ini memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih efisien dan fleksibel. Nah, materi selanjutnya itu ada network and hierarchical database. Jadi, penyebutan jenis-jenis database ini disertakan untuk kelengkapan. Jadi, ini adalah alternatif untuk model relasional dan merupakan pesaingnya di tahun 1980-an. Pada tahun 1990-an, sebagian besar aplikasi bisnis menjadi berbasis RDBMS. Jadi, tetapi dengan teknik berorientasi objek semakin banyak digunakan. Nah, di sini ada pun menggunakan perangkat lunak basis data. Jadi, perangkat lunak berbasis data modern memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan mengelola tabel atau struktur catatan, serta melakukan berbagai operasi seperti memasukkan, mengubah, menghapus, mengurutkan, dan mengekstrak catatan. Jadi Microsoft Access adalah salah satu basis data yang digunakan di PC, terutama untuk keperluan pribadi atau departemen kecil. Sementara untuk penggunaan yang lebih besar dan aplikasi yang lebih kritis itu basis data seperti Oracle, Informix, Sybase, Microsoft SQL Server, dan IBM DB2 sering digunakan di server atau mainframe. Jadi perangkat lunak basis data ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola database relasional dengan beberapa tabel yang saling terikat, serta menyediakan fasilitas untuk membuat hubungan antar tabel secara otomatis. Nah, fitur keamanan penting seperti enkripsi, pemulihan data, dan kontrol kata sandi juga disediakan oleh hampir semua perangkat lunak basis data. Enkripsi memastikan data aman dan hanya dapat diakses dengan kata sandi, sementara pemulihan memungkinkan data yang rusak dapat diperbaiki. Pengguna juga dibatasi aksesnya ke bagian tertentu dari basis data melalui kata sandi. Nah, selain itu, laporan dapat dihasilkan secara otomatis oleh perangkat lunak basis data, dan query dapat dibuat untuk mencari, mengurutkan, memperbarui, atau mengekstrak catatan. Nah, SQL atau Structured Query Language adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat query dalam basis data. Memungkinkan pengguna untuk mengambil dan mengelola informasi dengan efisien, terutama dalam pengaturan multi pengguna dan jaringan. Jadi secara keseluruhan, perangkat lunak basis data modern menyediakan berbagai alat yang sangat berguna untuk mengelola dan menganalisis data dengan fitur, keamanan, dan fleksibilitas yang canggih. Nah, perangkat lunak basis data ini itu memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan mengelola tabel serta melakukan operasi data seperti memasukkan, mengubah, menghapus, dan mengekstrak catatan. Nah, basis data modern itu mendukung pembuatan database relasional yang menggunakan beberapa tabel pengelolaan data yang lebih efisien. Selanjutnya, saya Reza Fahrezi akan menjelaskan tentang data warehousing. Selain karakteristik khusus data warehouse, ada juga proses pembuatan dan pemeliharaannya, yang disebut data warehousing. Terdapat 3 elemen utama dalam proses data warehousing. Pertama, data warehouse mengambil informasi dari pelanggan internal, dan kedua, data warehousing adalah proses yang pembuatan dan pemeliharaan data warehouse yang meliputi pengumpulan, transformasi, dan penyimpanan data. Dan yang ketiga, berbagi sumber untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, proses utama dalam data warehousing itu sendiri meliputi yang pertama, mengekstrak atau ekstraksi, yang kedua, transform atau transformasi, yang ketiga, load atau pemuatan. ETL atau Extraction, Transformation, and Load, bagian penting dari proses data warehousing adalah kebutuhan untuk mentransfer data dari berbagai sumber, menempatkannya dalam format yang relevan, dan memuatnya ke dalam repository dan data warehouse. Perangkat lunak ETL mengekstraksi data dari satu atau lebih basis data, mengubah data tersebut ke dalam format yang sesuai untuk data warehouse, dan memuat data tersebut ke dalam data warehouse. Proses ini melibatkan pemrosesan data sumber sesuai dengan aturan bisnis yang ditentukan dalam data warehouse. Nah, selanjutnya, Big Data menjadi sorotan yang belum pernah ada sebelumnya. Big Data dalam bisnis modern, terutama dalam pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data yang tidak terstruktur dari berbagai sumber seperti media sosial dan transaksi online. Beberapa contoh penerapan termasuk General Electric yang menganalisis data peralatan industri untuk pemeliharaan prediktif, serta industri perbankan yang memanfaatkan big data untuk mendeteksi penipuan dan mengoptimalkan layanan pelanggan. Selain itu, perusahaan teknologi seperti Microsoft dan IBM menyediakan alat analitik berbasis cloud untuk membantu bisnis dalam mengolah data besar secara lebih efisien. Selanjutnya, data mining.
Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, dan kecerdasan buatan untuk mengekstrak informasi dari database besar. Nah, kemudian terdapat teknik utama dalam data mining. Yang pertama itu mengidentifikasi asosiasi, yang kedua mengidentifikasi urutan, dan yang ketiga mengklasifikasi, dan yang keempat clustering. Selanjutnya terdapat text mining. Text mining itu sendiri adalah penerapan data mining pada teks yang digunakan untuk menemukan pola tersembunyi dalam dokumen tidak terstruktur seperti email, PDF, dan file teks lainnya. Proses ini melibatkan ekstraksi informasi dan analisis menggunakan teknik seperti reduksi teks dan clustering data. Selanjutnya, web mining. Web mining adalah penerapan data mining pada data web dan dibagi menjadi web content mining atau mengekstrak dan menganalisis konten halaman web, web struktur mining atau menganalisis hubungan antar halaman melalui tautan atau link untuk menentukan popularitas dan relevansi seperti yang dilakukan mesin pencari, dan yang terakhir web usage mining atau menganalisis perilaku pengguna di web seperti pola kunjungan situs untuk personalisasi layanan dan pemasaran. Oke, selanjutnya menggunakan nama saya Agung Silaban. Yang selanjutnya kita business analytics. Business analytics atau BA adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai prediksi antara analisis berbasis data, masuk alat operator seperti OLAP dan alat virtualisasi seperti dashboard. Misalnya perangkat lunak SAS analisis mencakup area berikut. Statik, menggunakan analisis data statistik untuk mendorong putusan pembasis fakta. Penambahan data dan teks, membangun model deskriptif dan prediktif yang sebenarnya asing dari seluruh perusahaan. Virtualisasi data memungkinkan penggunaan untuk berinteraksi dengan grafik untuk menggrafikasikan hasil dan mengambil tindakan. Yang keempat, kategorisasi konten. Kategorisasi konten yang kemudian digunakan untuk membuat metadata dan memicu proses bisnis. Yang keramalan dan econometrics menganalisis dan memprediksi hasil berdasarkan pola historis yang pendekatan metode statistik untuk data ekonomi, masalah, dan tren. Riset operasi menerapkan teknik seperti operasional, pencakwalan, simulasi untuk mencapai hasil terbaik, manajemen dan memprediksi model, menerapkan proses pembuatan, pengolahan, dan menerapkan model analitik, peningkatan kualitas, mendeplikasikan, memantau, dan mengukur proses kualitas dari waktu ke waktu. Online Analysis Proxy atau OLAP. OLAP berbeda dari OLTP. Jika OLTP menangani transaksi hasil dan harian dengan manipulasi sederhana, OLAP berfokus pada analisis data yang lebih kompleks dan multimedia. OLAP dapat diterapkan dalam dua bentuk utama, yaitu Rollup, Morlap. Rollup menggunakan database registrasi atau SQL sebagai bahasa query-nya. Morlap atau multidimensional OLAP menggunakan database multidimensi untuk menyimpan menganalisis data lebih cepat. OLAP dapat menghasilkan dua jenis laporan, yaitu laporan rutin dan laporan ad hoc. Laporan rutin dibuat secara otomatis dalam proses tertentu, misalnya laporan pemingguan. Laporan ad hoc dibuat berdasarkan kebutuhan mendadak, misalnya saat menjadi penurunan penjualan dan peningkatan penggunaan terhadap informasi tertentu. Scope Analysis. Scope Analysis adalah metode analisis data dalam database multimedia. Di dalam data dipecah ke dalam beberapa dimensi untuk memudahkan analisis. Dimensi adalah proses yang digunakan untuk mengelompokkan data, misalnya periode waktu, jenis produksi, lokasi, geografis. Data cube atau kubus data adalah mempresentasikan multimedia dan data di mana setiap dimensi dalam kub memiliki atribut. Setiap sel dalam kub memiliki suatu ukuran. Visualization tools atau alat virtual. Data membantu organisasi dalam memahami data secara lebih mudah melalui representasi grafik. Beberapa alat utama yang digunakan, yaitu
Spreadsheet dapat membuat grafik yang diperbarui secara optimasi, memiliki virtual statistik dan pengelolaan pengambilan tren data seperti jualan. Dashboard atau digital dashboard antara muka grafik untuk membantu pengambilan keputusan memahami data dan cepat. Menampilkan informasi real time melalui meteran grafik batang, trend plot, dan teks. Memiliki virtual draw untuk analisis lebih dalam. Data dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, target dan pesaing. Menggunakan indikator visual seperti lampu lalu lintas untuk menunjukkan kinerja merah dengan biru, kuning peringatan, hijau baik. Alat ini sangat penting dalam bisnis karena memungkinkan memperoleh kinerja yang lebih cepat, pemahaman tren, dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efektif. Baiklah, saya Kim Randy Sitompul akan menyampaikan presentasi lainnya. Sistem Informasi Geografis. Pengertian GIS adalah alat yang menggunakan peta untuk menampilkan informasi tentang berbagai area. GIS sering digunakan oleh staf pemasaran untuk menganalisis kinerja saluran distribusi, seperti cabang-cabang bank dengan menggunakan kode warna pada peta. Area yang berbeda dapat menunjukkan variasi permintaan pelanggan terhadap produk atau karakteristik demografis seperti rata-rata pendapatan yang dapat dibelanjakan. Contoh penggunaan GIS adalah dalam contoh yang diberikan, peta menunjukkan lokasi bank dengan area gelap menunjukkan kinerja yang baik dan area lebih terang menunjukkan kinerja yang lebih kurang baik. Analisis ini membantu pemasaran untuk mengidentifikasi masalah dan peluang, seperti kemungkinan membuka cabang baru di area yang terlayani. Nilai peta dalam bisnis, sejarah dan pentingnya peta. Dr. Richard White menjelaskan bahwa peta bukan hanya alat visual, tetapi dapat mengubah bisnis dan menyelamatkan nyawa. Contoh klasik adalah Jon Snow yang 160 memplot lokasi kematian. Ia menemukan hubungan antara kematian dan pompa air yang terkontaminasi yang mengarah pada penemuan bahwa kolera menyebar melalui air bukan udara. Contoh penerapan GIS. Mengoptimalkan rute kendaraan dapat mengurangi waktu perjalanan, meningkatkan jumlah pengiriman. Paradigma baru dalam penggunaan GIS merupakan yang diperlukan. 1. Pengakuan GIS sebagai teknologi inti. GIS harus dipahami dan dihargai sebagai teknologi inti dalam bisnis, bukan hanya alat untuk geografer. Proses bisnis yang berbasis lokasi. Banyak proses bisnis saat ini didasarkan pada waktu, tetapi jika beralih ke pendekatan berbasis lokasi. GIS mulai diakui sebagai alat yang sangat berharga dalam bisnis. Untuk memanfaatkan potensi penuh GIS, diperlukan perubahan besar dalam cara pandang terhadap informasi lokasi dan bagaimana proses bisnis dijalankan. Jika perubahan ini dapat dilakukan, banyak aspek dunia kita dapat ditransformasi mengikuti jejak inovasi yang ditunjukkan oleh Jon Snow. Yang pertama, definisi database. Kumpulan informasi terkait organisasi data di organisasi dalam bidang dan catatan, sistem manajemen database atau DBMS, program yang memungkinkan penggunaan untuk mengelola data. Sistem intelijen bisnis diperlukan untuk mengekstrak informasi berguna dari data besar. Data warehouse dapat menyimpan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Data mining, analisis untuk mengidentifikasi pola dalam data. Alat analitik bisnis digunakan untuk menganalisis data dalam data warehouse.